Dan berikutnya saudara, kita akan pantau situasi terkini arus mudik di Simpang Cikaledong Nagrek, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di sana. Abel, bagaimana pantauan arus mudik pagi ini di Nagrek? Ya, selamat pagi, Okta dan juga saudara. Untuk saat ini situasi dan juga kondisinya di Simpang Cikaledong, tepatnya di Nagrek, tempat saya melaporkan, ini memang tadi terjadi kemacetan atau antrian kendaraan yang cukup panjang. Dan untuk saat ini sudah mulai terurai begitu ya, karena memang untuk saat ini dari tren yang kita amati sejak H-7 hingga saat ini, untuk kendaraan ini sudah terus bertambah begitu. Artinya volumenya ini sudah naik terus. Bahkan untuk prediksi puncak arus mudik di H-2 atau pada tanggal 8 April 2024 mendatang ini juga akan lebih banyak daripada biasanya. Tapi sebenarnya apa yang membuat selain dari jumlah atau volume kendaraan di Nagrek ini bertambah, sebenarnya apalagi sih sebenarnya faktor yang menyebabkan adanya kemacetan atau antrian kendaraan? Saya akan langsung bertanya dengan Kapolsek Nagrek Kabupaten Bandung, yakni AKP Sumartono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ini Pak, gimana Pak situasi dan juga kondisi di Nagrek soal kendaraan atau arus mudik? Baik, beberapa saat tadi disaksikan bahwa ada kendala. Klasik seperti biasa, dikarenakan ada 3 titik wilayah timur ini yang menyangkut kepadatan, yaitu Pasar Limbangan, Pertigaan LG, dan Selawi. 2 titik yaitu keluar masuknya kendaraan warga maupun baik roda 2 maupun roda 4. Dan yang terakhir itu pasar, karena pasar ini sudah berkali-kali dari pihak pemerintah Kabupaten Garut juga menyampaikan, karena ini menyangkut masalah tradisional ya, kita juga tidak bisa menghimbau karena itu emang udah secara tahunan. Jadi kita hanya bisa mengatur atau menarik daripada arus lalin yang dari arah barat menuju timurnya. Baik, kan kalau besok ini kan kita bisa prediksi bahwa akan ada puncak arus mudik ya Pak ya. Kalau misalnya ada terjadi kemacetan yang cukup panjang dan juga lama, ini dari polisi akan seperti apa? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan apa seperti apa? Baik, pasti itu kita akan lakukan rekayasa, termasuk di Jalan Cagak. Yang di atas ini jalan ada Cagak yang arah ke Garut Kota. Itu kita himbau, kita hanya sifatnya menghimbau kepada para pemudik yang akan melanjutkan perjalanannya apabila mereka untuk berlama-lama di dalam kemacetan ini atau kepadatan ini, kita arahkan untuk ke jalur Garut Kota. Apabila yang bersangkutannya tidak mau ataupun ingin bertahan, kita arahkan ke sebelah kiri, ke lajur kiri, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4-nya, yang untuk memberikan ruang kepada yang akan ke arah Garut Kota. Begitu. Ini kalau misalnya kita tahu bahwa Nagrek itu kan ada kendaraan roda 4 dan roda 2 ya Pak ya, untuk para pemudik. Ini apa sih Pak himbauannya bagi para pemudik khususnya untuk roda 2? Bagi pemudik roda 2, kami himbau tetap selalu berhati-hati, jaga barang bawaannya mereka, dan jangan membiasakan membawa barang bawaan yang berlebih, karena itu akan mengganggu konsentrasi daripada si pengguna kendaraan tersebut, baik penumpang maupun pengemudinya. Jadi ada rest area di sekitaran wilayah jalur mudik, silakan berhenti dulu, istirahat, melepas lelah, setelah itu baru lanjutkan perjalanannya. Ya kan? Terus juga untuk kondisi motornya juga mungkin bisa dicek ya Pak ya? Betul, kondisi motor harus fit, terutama bahan bakar ya, itu udah pasti bahan bakar harus dicek, jangan sampai nanti bahan bakar kosong, yang notabene yang akan ke posisi ke pom bensin masih sangat jauh. Demikian. Oke, Pak, kalau misalnya nih Pak, kita lihat kan ini selalu ada di jam-jam macet sekali gitu kan, ada nanti cukup lengang gitu. Sebenarnya memang ada jam-jam favorit bagi para pemudik, ini di jam berapa sampai jam berapa gitu atau seperti apa sih Pak? Biasanya kita di pagi hari ini karena pasar ya, yang saya tadi Pasar Limbangan. Ini Pasar Limbangan ini karena
menjelang hari H mereka tumpah ruah ke pinggir-pinggir jalan, mereka menjajakan seperti bungkus ketupat atau untuk beli ayam, daging segala macam, persiapan lebaran. Jadi kita juga hanya mengimbau karena untuk para delman-delman ini sebelum pelaksanaan operasi ketupat lodaya ini sudah diberikan kompensasi oleh pemerintah Kabupaten Garut. Demikian. Artinya berarti memang di sana pun ada petugas yang menjaga di titik-titik macet atau rawan macet gitu ya Pak? Betul. Kalau untuk wilayah tersebut itu karena menyangkut ke wilayah Kabupaten Garut. Jadi mungkin dari Polres Garut yang akan melakukan rekayasa. Hanya Polresta Bandung ini sifatnya membantu mengatur ataupun mengurai kemacetan ataupun titik-titik krusial yang di wilayah tersebut, hanya sifatnya membantu saja. Kapan sih Pak jam-jam di mana terjadi kepadatan atau jam-jam di mana para pemudik atau jalur ini tuh menjadi sangat padat gitu? Apakah di jam tertentu misalnya mungkin habis sahur atau kapan gitu Pak? Kalau kita tuh yang pantau dari beberapa tahun ke belakang biasa di pagi hari ini aja. Di pagi-pagi hari ini karena aktivitas masyarakat. Mereka yang saya tadi sampaikan, yang ke pasar, belanja, pasar-pasar tradisional, itu aja. Jadi kalau dari pemudiknya sendiri Pak, ada nggak misalnya orang tuh lebih senang mudik di jam sekian gitu sehingga ada penambahan jumlah arus kendaraan yang memang cukup signifikan di jam-jam tertentu? Nah, seperti halnya saya perhatikan ini banyak beberapa kendaraan yang dari Jakarta. Dan saya sempat tanya-tanya, wawancara kepada mereka, rata-rata mereka yang berangkat tuh di antara jam 2, jam 3 subuh, ataupun setelah sahur. Jadi mereka nyampe ke wilayah Nagrek ini sudah mulai menjelang siang. Jadi otomatis mereka juga akan tersendat di wilayah Nagrek ini. Nah Pak, kita kan bisa lihat nih Pak, di belakang kita ini kan cukup panjang ya Pak ya kemacetannya. Saudara, ini juga sudah terlihat kembali adanya kemacetan yang terjadi di Simpang Cikaledong. Ini bisa dijelaskan lagi nggak Pak, ini ada kemacetan karena apa lagi? Ya, betul, tadi kita juga sudah monitor di pesawat, di HT ini, kita sistemnya buka tutup. Jadi buka tutup, kita mainkan beberapa menit, kita tarik untuk yang dari arah barat ke timur. Setelah itu baru yang dari timur ke barat ditarik kembali. Jadi sisinya buka tutup, bergantian saja. Oke, berarti memang ada sistem buka tutup yang diterapkan pada pagi hari. Betul. Jadi untuk pagi ini kita sistemnya buka tutup bergantian. Yang dari arah barat ke timur maupun sebaliknya dari arah timur ke baratnya. Karena dikhawatirkan yang dari arah timur ke baratnya dia pakai 2 lajur ataupun dari barat ke timur sistem 2 lajur. Jadi kita bergantian saja. Oke, baik. Baik Bapak Sumartono, terima kasih atas waktunya di Breaking News Kompas TV Pak. Saudara, ini di belakang saya masih terlihat adanya kemacetan atau antrian kendaraan dari arah Bandung menuju ke Garut atau juga Tasikmalaya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa titik yang memang menyebabkan adanya antrian kendaraan sehingga kendaraan harus mengecilkan laju kendaraannya seperti itu. Kalau saya lihat atau saya amati di sini memang setiap beberapa menit sekali, setiap 10 menit atau 15 menit sekali ini memang terjadi antrian kendaraan atau kemacetan. Anda bisa lihat sendiri saudara di tempat saya melaporkan. Ini sudah ada roda 4 ataupun juga roda 2 yang mulai mengantri lagi. Jadi kalau misalnya sudah terjadi kemacetan seperti ini, maka dari petugas akan langsung turun dan mencoba untuk mengatur atau mengurai dari kemacetan itu sendiri. Adapun dari kendaraan roda 2 atau motor begitu ya, yang juga dialihkan di jalan menuju ke Garut. Karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika memang sudah terjadi ada kemacetan yang cukup panjang dan juga cukup lama, nanti dari polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk saat ini rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalan sudah dilakukan. Tetapi nanti jika memang ada kemacetan kembali dan cukup panjang dan cukup lama, ini juga nanti dari roda 4 akan dialihkan jalan menuju ke Garut begitu. Nah, ini juga antisipasi yang terus dilakukan. Kemacetan sudah terjadi. Kami akan masih terus pantau bagaimana situasi dan juga kondisi di Simpang Garut. Maksud saya di Simpang Cikaledong Nagrek
Jawa Barat. Kembali ke Anda, Okta. Baik, terlihat padat di belakang Anda, Abel. Ini karena imbas dari sistem buka tutup. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan dari Nagrek, Jawa Barat.